Kenapa Mbak? Tadi Mbak? Mohon izin Pak, saya lanjutkan. Ya, kenapa tadi? Kok ini putus Eh, semua? izin Pak, kurang tahu mungkin bisa dibantu Mas Bilal untuk menjawab. Oke, mohon maaf Pak. Kurang tahu juga tadi Pak. Tadi sempat terputus. Ya, Mbak, lanjut Mbak. Oke, baik. Mohon maaf Pak Ibu peserta. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Saya lanjutkan. Eh, Webinar kali ini akan mengusung tema Sharing Knowledge antar kita dengan judul Memaksimalkan Artificial Intelligence untuk Pembuatan Video. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Dia Asri Nindyaswari selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita lewati bersama. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga, sambutan dari Kepala PS Kota Surabaya. Yang keempat, pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, agar kegiatan kita ini selalu mendapatkan ridho dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala BPS Kota Surabaya, Bapak Dr. Arief Chandra Setiawan, SST MSI. Kepada Bapak Arief, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya di siang hari ini kita sama-sama bisa diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat dalam rangka eh, dapat pembelajaran dan dapat ilmu dari eh, Febri ya, terkait dengan pembuatan video dengan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, baik organik maupun teman-teman magang, saya punya cerita sedikit sebelum kita mulai acara ini. Saya cerita tahun 2001 saya belajar tentang pembuatan video. Belajar pembuatan video itu di AMC TV. Ya, produknya TPI dan RCTI. Pada waktu itu harganya 3,5 juta di pada saat pembelajaran eh, hanya 3 hari. 3 hari efektif sebenarnya. Sebenarnya 4 hari, tapi 3 hari efektif. Nah, semakin ke belakang, semakin sekarang pembuatan video itu tambah mudah, semakin mudah. Dulu pada tahun 2021, 2001 itu dengan harga segitu luar biasa. Gaji aja masih 350.000 kalau nggak salah. 10 kali lipatnya gaji. Jadi bersyukur jika sekarang pembuatan video sudah banyak dilakukan atau sudah banyak diajarkan oleh dan fitur-fiturnya sudah baru-baru semua, sehingga teman-teman itu bisa membuat tugas-tugas dan juga membuat eh, kegiatan-kegiatan statistik, baik tugas dari saya one man one talent maupun tugas-tugas untuk memberikan pembelajaran atau memberikan pembinaan kelurahan lanjutan kelurahan cantik atau branding diri untuk pembuatan video atau apapun. Nah, di sini alhamdulillah pertama saya ucapkan terima kasih Mas Febri untuk memberikan ilmu kepada kita semua ya. Sehingga nantinya harapan saya
teman-teman ASN maupun teman-teman mahasiswa bisa membuat video dengan teknologi AI ini. Kemudian yang kedua, sebelum saya sampaikan beberapa terkait dengan video menggunakan teknologi AI ini. Saya kemarin eh, beberapa ketemu dengan teman-teman Bapeda dan OPD yang lain menggunakan Zoom. Nah, di situ dikomentarin ada beberapa teman-teman kita dikomentarin karena menggunakan fitur mungkin Avatar, mungkin video backgroundnya menggunakan bukan video asli dan sebagainya gitu. Nah, itu juga merupakan attitude teman-teman. Lebih baik teman-teman itu menggunakan foto yang asli dibandingkan daripada menggunakan video tapi bukan mukanya sendiri. Kenapa? Karena malu sama jati diri sendiri. Itu loh, kita sudah diberikan muka yang luar biasa dibandingkan orang-orang yang masih berkebutuhan khusus, masih yang eh, apa ya, masih tidak maksimal atau tidak sempurna. Kita diberikan muka yang luar biasa sama Allah, diberikan yang sempurna sama Allah. Kenapa kita tutup-tutupin? Jadi sekali lagi itu etika juga, minta tolong. Kalau berhadapan dengan orang, baik dia mau apa langsung maupun menggunakan eh, Zoom dan alat streaming yang lainnya, tolong banget. Kita sebagai jati diri ASN BPS Kota Surabaya, tolong menggunakan fitur eh, pribadinya, jangan usah menggunakan fitur-fitur mainan dan yang lainnya, supaya kita juga bisa menghargai orang. Jadi tadi saya lihat ada beberapa orang kok mukanya sama, namanya berbeda gitu. Padahal mukanya itu memang buatan. Itu jadi insight dari saya terkait dengan bisa tidaknya orang atau berhadapan dengan orang itu kita harus menghargai sehingga kita bisa nantinya harapan kita dihargai juga oleh orang lain. Kemudian pembuatan video ini relevan bagi kita, bagi ASN BPS, bagi teman-teman mahasiswa. Nah, nantinya kita minta tolong untuk melakukan pembinaan kelurahan cantik secara lanjutan gitu ya. Dan eh, kewajiban-kewajiban dari teman-teman semua one man one talent yang sudah kita programkan, yang rencananya saya coba masukkan ke dalam WBK WBBM untuk ZI juga, one man one talent itu bisa masuk di dalam apa pilar pilar pertama manajemen perubahan. Kemudian juga publikasi kegiatan BPS Kota Surabaya juga perlu melakukan video-video, terutama video yang menarik dan informatif di dalam Instagram kita dan di dalam sosial media kita. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi statistik masyarakat kita yang sampai sekarang masih jauh bilang berbicara statistik aja, statistik apa dan lain sebagainya. Itu jadi saya masih kadang-kadang mengelus dada, eh, berbicara statistik saja masih teman-teman itu atau saudara-saudara kita itu masih eh, belum bisa mengucapkan dengan sempurna. Jadi mudah-mudahan dengan video nanti saya minta, saya harapkan Mas Febri dengan video menggunakan teknologi ini, saya juga ingin ada deltanya. Delta itu maksudnya apa? Sebelum diajarkan itu seperti apa pembuatannya, setelah diajarkan itu bisa bagaimana pembuatannya ini. Kalau bisa one man, one talent, masing-masing ASN dan teman-teman magang itu dikumpulkan sama seperti kemarin. Dikumpulkan ke Mas Febri bikin laporan untuk laporan kegiatan magangnya Mas Febri. Seperti apa deltanya, perubahannya sebelum dan setelah
diajarkan seperti ini. Ya, misalkan sekarang nggak selesai, nanti Mas Febri juga ke masing-masing ASN atau masing-masing temennya untuk memberikan pembelajaran sampai mereka bisa selesai. Itu tugas berat, loh, lumayan berat, ya, seperti itu. Video yang dirancang dengan AI ini tidak hanya mempercepat proses produksinya. Jadi, teman-teman, harapan saya cepat gimana sih caranya? Nah, ini bukan hanya untuk mempercepat, tetapi juga untuk memungkinkan pengemasan informasi menjadi lebih kreatif. Tidak monoton, tidak hanya seperti itu aja, apalagi teman-teman kalau melihat hasil dari TVRI yang eh, model-model yang zaman-zaman dahulu kala. Dengan kreatif nanti, harapannya masyarakat itu lebih memahami pentingnya pendataan yang dilakukan BPS, data-data yang dihasilkan BPS, sehingga meningkatkan, kalau misalkan tujuannya dari teman-teman itu kan meningkatkan respon rate di berbagai survei. Yang mudah-mudahan eh, sosial media kita sedang dilihat oleh beberapa instansi, termasuk Bapeda juga sering respon ke kita, respon ke saya gitu terutama, bagus-bagus teman-teman dari BPS kreatif-kreatif. Itu apakah satu orang, apakah dua orang adminnya dan lain sebagainya, mereka nanya ke saya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi teman-teman semuanya, ini baru 59 orang yang termasuk saya gitu ya, 59 orang dari 70 orang harapan saya gitu, untuk mendapatkan pembelajaran ini. Saya minta secara keseluruhan Mas Febri baik yang ikut di sini maupun tidak, wajib hukumnya untuk one man one talent coba belajar seperti apa sih hasilnya membuat video dengan tambahan atau dengan teknologi AI ini. Demikian ya teman-teman, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Harapan saya sekali lagi, teman-teman bisa membuat video yang lebih artistik dan lebih inovatif serta lebih kreatif lagi. Saya ini Billahi Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif atas sambutannya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak pemaparan materi oleh pemateri kita, Saudara Muhammad Ginata Febriansyah. Kepada Saudara Febri, kami persilahkan. Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Arif Sandra Setiawan selaku pimpinan BPS Kota Surabaya, yang saya hormati juga Budia selaku moderator, dan Bapak Ibu pegawai dan teman-teman yang telah hadir pada kegiatan SKAK pada acara hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ginata Febriansyah, saya dari Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan membawa materi yaitu tentang sebentar izin share screen dulu. Nah, apa terlihat dengan jelas atau masih ada hitam itu? Sudah terlihat, Mas Febri, tapi masih ada hitam-hitamnya, kotak hitam gitu. Nah, sekarang udah mengecil sih. Oke. Jadi di sini saya membawakan materi tentang memaksimalkan potensi AI dalam pembuatan video. Nah, baik, kita lanjut saja ke materinya. Nah, baik. Di sini, apakah itu artificial intelligence atau AI? Nah, di era zaman sekarang tentu saja kita diperkenalkan dengan namanya AI. Nah, semenjak 2019 ke atas itu sebenarnya sudah launching untuk AI sendiri, namun masih belum dipublikasi. Di publikasi pertama itu ada OpenAI, yaitu pembuatan dari GPT tentang AI yang diresmikan secara bebas pada tahun 2023. Secara bebas. Kemudian di sini saya menjelaskan bagaimana apa itu AI ya. Nah, di kehidupan kita sehari-hari tentu kita sekarang masih berdampingan dengan AI ya.
yang dimana kebutuhan seperti menulis, membaca, mendengarkan, ataupun kegiatan aktivitas apapun kita selalu diberikan dengan AI, karena AI ini tujuan utamanya adalah sebagai eh, memudahkan segala aktivitas dari manusia itu sendiri. Nah, jadi memang AI ini sangat dibantu, dan kemudian rencananya AI ini juga akan dikembangkan lagi secara terus-menerus dan merubah industri dari world industri dunia itu 5.0 yang disampaikan oleh Elon Musk dan juga CEO dari Nvidia sendiri, bahwasanya di 5.0 nanti AI itu akan berdampingan atau sekaligus membantu kehidupan manusia seperti itu. Nah, AI itu apa? AI itu adalah kecerdasan buatan, yang dimana AI ini ya seperti tadi em, berfungsi untuk memaksimalkan eh, kebutuhan dan aktivitas kehidupan manusia. Nah, AI sendiri itu mempunyai 3 kemampuan di sini. Yang pertama itu ada machine learning. Eh, Sebenarnya ada 7 ya, cuma yang lainnya itu kita fokuskan kepada video, maka 3 ini yang saya ambil karena akan panjang nanti penjabarannya. Di sini saya akan fokuskan terhadap generalnya saja, apa itu kemampuannya seperti apa, tidak membahas tentang secara lebih lanjut karena itu bukan fokus pada materi poin pada kegiatan hari ini. Baik, yang pertama itu ada machine learning. Nah, machine learning apa? Machine learning ada kemampuan dasar untuk mesin itu bisa mempelajari suatu hal yang baru. Nah, jadi karena konsep dasarnya machine learning ini ada data yang diprosesing ya. Jadi pada proses data itu mempunyai algoritma tertentu yang mempunyai looping dari pembelajaran, mempunyai data-data yang telah di training sehingga bisa membuat eh, membuat mengambil keputusan. Baik. Nah, kemudian yang kedua itu ada neural language processing. Nah, nah neural language processing itu apa? Yang bisa kita sebut dengan NLP, yaitu kemampuan untuk bagaimana mesin itu bisa memahami bahasa manusia. Jadi ketika kita prompting, ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu ataupun kita ingin to do acts atau kita melaksanakan sesuatu yang kita inginkan, nah mesin itu bisa mengkoreksi bahasa dan memahami arti apa yang kita buat itu. Kemudian yang terakhir ini ada computer vision. Nah, computer vision ini apa? Yang computer vision adalah eh, suatu bagaimana mesin itu mempelajari suatu gambar ataupun video. Jadi di mesin itu ada namanya kemampuan untuk image processing. Nah, di image processing ini eh, menilai suatu dari satu bit atau satu pixel ya. Jadi dia itu mempunyai nilai dari suatu pixel tersebut sehingga menghasilkan banyak data karena datanya itu miliaran. Nah, computer vision ini bisa mendeteksi kesamaan dari antar bitnya. Jadi ketika contohnya ya, misalkan computer vision ini image processing itu seperti gambar hewan, gambar gambar misalkan seperti ayam, gambar sapi, nah gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk image processing atau image generator. Nah, salah satu yang mudahnya itu seperti itu. Sebenarnya banyak lagi untuk penjabarannya dan banyak lagi contohnya. Nah, baik, untuk yang pemaparan kedua. Nah, karena tadi kita bahas tentang AI, bahwasanya AI itu sangat fleksibilitas dan sangat kompleks ya dari segi perancangannya. Dan kita langsung ke tujuannya aja, impact pada dunia videografi. Nah, karena kita membahas AI itu bahas dari segi videografi. Nah, untuk videografi sendiri ini mempunyai dampak yang sangat banyak ya. Nah, saya ambil 3 poin utamanya. Itu pertama itu ada otomatisasi proses editing. Nah, di dalam dunia editing itu kan ada seperti timeline ya, timeline. Terus di sana kita bisa nge-cut, nge-trim, atau nge-fade, ataupun menambahkan transisi, bahkan teks, ataupun menambahkan eh, efek atau menambahkan layer dan banyak macamnya, dan sehingga kita itu ingin melakukan sesuatu itu secara manual dan secara terstruktur ya, dan kayak seperti itu. Nah, di impact satu impactnya AI itu kita yaitu bisa merangkap ya, merangkap istilahnya itu merangkap sekaligus dari komponen-komponen itu menjadi satu ya, hanya sekali prompt gitu. Karena AI ini kan tujuannya itu untuk mempercepat dan juga meringkas suatu dengan lebih efektif begitu. Yang kedua itu ada peningkatan aksesibilitas. Nah, dengan aksesibilitas ini AI itu kan sekarang ya, untuk yang saat ini tentunya, yang saya yang pada hari ini ya, AI untuk hari ini itu sudah bisa eh, ada tools dari AI tersebut seperti kita memilih style, memilih
resize atau size frame ya. Jadi misalkan ada di video itu kan ada framing namanya. Frame itu digunakan untuk mengatur ukuran dari suatu video. Misalkan saya ingin video 1080p. Nah, kemudian ada AI itu yang bisa menjadikannya seperti 4K, itu namanya image changer atau upscaling image. Nah, di peningkatan aksesibilitas ini AI itu intinya bisa memenuhi eh, seperti fungsionalitas dari yang kita inginkan. Jadi kita inginkan resize atau kita ubah frame-nya jadi 16:9. Kan kok potret itu kan kita lihat di Instagram, di TikTok, kemudian di manapun itu kan selalu videonya itu potret atau 9:16. Nah, jadi AI itu bisa menjadikannya 16:9 ataupun sebaliknya. Karena itu salah satu kemampuan dari yang game sekarang. Ya mungkin nanti mungkin bisa lebih banyak lagi. Untuk yang sekarang itu seperti itu. Nah, yang tiga ini tentu saja dari efisiensi waktu. Nah, efisiensi waktu ini sangat berguna ya. Gimana ketika kita ingin melakukan suatu image kan, misalkan kita mencari aset suatu gambar gitu ya, gambar ataupun aset dari video. Nah, ketika kita ingin melakukan mencari aset yang kita inginkan, itu kan pasti ada seperti watermark, atau video yang kurang bagi kita, misalkan aset itu terlalu berlebihan atau aset itu tidak cocok di framing ini. Nah, AI ini biasanya ya untuk yang sekarang itu dia mempunyai library sendiri dan storage dari aset itu sendiri. Jadi di dalam AI tersebut dia mempunyai dataset yang banyak, contohnya untuk eh, ketika kita ingin mencari aset, dia itu telah menyediakan antara kan ataupun dia juga bisa generate real time. Nah, yang generate real time ini baru ini itu ada namanya Sora AI, yaitu dia itu dikembangkan oleh OpenAI, dan itu generate real time dan itu sesuai dengan apa yang kita prompt seperti itu. Nah, untuk ketiga dari impact pada videografi. Baik, yang ketiga ini contoh generatif AI. Nah, sebelum kita langsung kepada video AI, itu kita harus mengerti dulu bahwasannya kita harus mengerti Large Language Model atau LMS ya. Nah, apa itu LMS? Nah, di sini ini adalah induk dari model dari AI yang mempunyai skala besar. Nah, contohnya itu ada tiga di sini yang saya muat. Itu ada ChatGPT, ada Microsoft Copilot, dan Claude. Ini yang fleksibilitasnya di sekarang ya. Yang mungkin nanti ada lagi ataupun entah pengembangnya bagaimana. Nah, saya jelaskan dulu mengapa ketiga ini sangat penting. Sebenarnya dasar dari AI itu sendiri yang big datanya itu yang sangat kita yang kita sering gunakan itu mempunyai data-data sendiri yang komponennya lebih ibarat seperti induk dari AI ya. Jadi kan kita kan ketika pakai AI seperti aplikasi-aplikasi yang kita gunakan atau website itu sebenarnya model language-nya itu mengambil data dari salah satu tiga ini. Hanya saja mungkin yang di sini yang open itu yang mungkin secara bisa digunakan secara bebas itu di ChatGPT. Nah, saya jelaskan dulu eh, ChatGPT itu apa. ChatGPT itu adalah AI yang dikembangkan dengan OpenAI. Ya, itu sebenarnya sudah dari lama, sudah sekitar tahun 2015 kalau tidak salah, itu sampai 2019 itu di model training. Jadi ChatGPT ini induk dari big data AI yang kita gunakan. Nah, OpenAI itu mengembangkan yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT ini bisa kita gunakan untuk sebagai pivot AI. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita menanyakan dulu kepada ChatGPT karena dia itu secara language model dan NLP dan sebagainya itu lebih kompleks dan lebih tersusun rapi. Nah, begitu. Dan sedangkan untuk yang Microsoft Copilot ini sebenarnya itu dari GitHub. Modelingnya itu dari GitHub. Hanya saja Microsoft karena itu GitHub mempunyai Microsoft dan dia berkolaborasi dengan OpenAI dan membeli lisensi dan membeli saham pada tahun 2021 kalau tidak salah itu membeli saham dari OpenAI. Jadi dia mengawasi GitHub dan juga merilis Copilot ini. Kemudian yang di cloud ini berbeda ya pengembangan. Jadi pengembang yang pertama itu ChatGPT dan Copilot itu uh, kerjasama, dan kalau ini berbeda sendiri itu dari Anthropic. Nah, Anthropic itu perusahaan yang besar sekali di bidang teknologi dan dia mempunyai model sendiri. Jadi bagaimana kita memfusionalkan ketiga AI ini?
ketika kita ingin menggunakan ChatGPT itu lebih ibaratnya itu interaktif ya. Dia ini memahami bahasa kita, memahami prompt kita, memahami eh, maksud kita itu lebih fleksibel daripada Copilot dan juga Claude. Nah, untuk yang Copilot ini sebenarnya tingkat dua untuk interaksinya kurang dari GPT, tapi masih oke juga, masih interaktif juga. Nah, yang ketiga ini Claude. Nah, Claude ini ada nilai positifnya sendiri, yaitu dia ini lebih tersun dari data. Jadi ketika kita ingin memuat suatu data, kita lebih ke cloud saja. Cuma mungkin cloud ini kan terbatas ya, dan juga memiliki cooldown, ya walaupun sama-sama yang free hanya Copilot ya. Ya, jadi GPT itu juga masih ada cooldown kalau misalkan ke fitur yang lebih premium seperti itu. Hmm. Di sini ada jenis-jenis AI dan fungsinya. Yang pertama itu AI untuk video ya. Yang pertama itu ada generate video. Nah, di generate video ini kita ingin menghasilkan suatu video. Jadi ketika kita prompt, kita menggenerate video itu uh, satu jenisnya seperti itu. Yang kedua ini ada video editing otomatis. Nah, ada AI yang tidak bisa menggenerate, tapi dia itu bisa nge-trim secara cepat ya. Ya, sebelas prompt. Jadi kita masukkan medianya, langsung cepat langsung jadi gitu kan. Dan yang ketiga ini ada animasi AI. Nah, ini animasi AI ini seperti kita ingin masukkan satu gambar ya. Misalnya kita gambarkan, mengimpor gambar seperti harimau dan apa gitu ya, kita gabungkan ya. Mungkin animasi AI ini secara fantasi ya. Jadi dia ini bisa apapun yang kita generate itu bisa. Yang keempat itu ada aset video. Nah, aset video ini ketika kita ingin mencari suatu aset, nah itu bisa lewat AI. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberitahu bahwasannya cara prompting dengan baik. Nah, di prompting ini, ya saran saya ini juga apa namanya pengalaman saya juga. eh, Pertama itu hindari prompt yang ambigu. Nah, AI itu kan menilai, mengkoreksi suatu prompt itu berdasarkan nilai setiap dikatanya. Untuk kata berikutnya dia mempunyai conclusion atau case sendiri. Jadi misalkan buat video, dia akan menafsir video apapun itu secara general, secara random. Jadi misalkan kita buat video keren gitu kan, buat video keren. Dia akan mungkin secara ya, analogi ini bukan secara data tapi analogi saja. Dia itu akan mempunyai banyak um, cabang ya karena sangat ambigu kalau buat video keren tanpa judul spesifik ya. Jadi misalnya video keren, jadi banyak sekali tujuannya. Nah, pertama kita harus mengetahui tips dari saya. Yang pertama itu ada struktur paling baik itu ada tujuan video. Nah, misalkan tujuannya langsung kita minta buat video apa? Buat video seperti kita ingin masak gitu ya. Buat video memasak sup gitu misalkan. Terus yang kedua itu subjek utama. Nah, subjek utamanya itu apa? Misalkan kita ingin sub saya itu masuk subjek ya. Sub dan sebagainya itu tujuannya, salah satu tujuan dan subjek utama kita. Nah, ketiga itu ada elemen visual. Nah, di dalam prompting itu kita harus eh, sebenarnya harus tidak harus itu sebenarnya preferensi ya. Misalkan kita ingin mencoba saja gitu ya, sembarang gitu bisa boleh bisa tidak. Nah, tapi lebih baiknya itu harus dicantumkan misalnya elemen visualnya seperti tambahkan sinematik gitu. Jadi itu membuat secara halus, transisi secara halus ataupun gitu. Tahu maupun misalkan menambahkan secara edgy gitu. Misalkan ingin video yang sangat cepat gitu ya. Kayak misalkan intro satu apa ya botol, misalkan intro satu botol, dia ingin edgy, nah otomatis AI itu bisa goyang-goyang, bisa dan sebagaimanapun. Nah itu beda style lah ini elemen visual. Nah yang terakhir itu ada durasi dan juga format. Nah format ini seperti kita ingin resize banding ya. Frame itu kan ada 16:9, kita ingin frame berapa pixel, terus ingin rasionya berapa gitu. Terus apa ya? Durasinya berapa lama? 30 detik atau 15 detik atau 21 menit. Nah, dan juga karena tadi ini kan saya menjelaskan tentang generative AI. Nah, lebih baik alangkah terlebih dahulu itu kita menanyakan ke generative AI itu prompt. Jadi misalnya kita ingin prompt ya, itu ada misalnya kita tanyakan ke GPT, kita prompting kemudian masuk ke GPT. Nah, GPT tolong buatkan prompt saya untuk
generate AI video ini tentang ini dan sebagainya macam. Nah, dia dia otomatis eh, membuat prompt untuk video tersebut. Nah, kemudian kita copy dan kemudian paste ke AI video seperti itu. Nah, di sini ada rekomendasi AI berdasarkan fungsi ya. Di sini ada eh, oh ya, saya garis bawahi dulu bahwasanya AI sekarang itu kan modelingnya itu sangat besar ya. Otomatis sangat membutuhkan banyak data. Semakin banyak usernya juga semakin eh, servernya juga semakin banyak ya. Otomatis membutuhkan biaya tenaga sehingga di mana AI tersebut atau developer tersebut menambahkan suatu kelas atau biaya tambahan di mana ketika kita ingin menggenerate lebih kompleks itu mau berbayar. Ya mungkin ketika ingin video gratis bisa, tapi ya terbatas. Mungkin ada seperti watermark, ada berbuat ya ataupun lebih HD ataupun lebih bagus ya secara AI-nya seperti itu. Nah, itu ada Flaky AI, terus ada generate video, ada InVideo AI, ada Visual AI, dan ya itu ada 4, ada 5 ya tipe untuk angkanya. Nah, oke. Sekarang keterbatasan dan tantangan AI dalam video. Nah, di dalam pembuatan video itu kita harus tahu bahwasannya ada pantangan tersendiri. Itu pertama itu tidak selalu memahami konteks yang kompleks. Jadi kita ingin melakukan suatu prompt ya, itu pasti ada saja miss ya. Kalau misalkan kita yang gratis mungkin ya, itu pasti ada miss. Seperti entah di frame 1, frame 2, frame 3 itu pasti ada miss. Itu wajar karena kenapa? Karena AI itu kan eh, harus mempunyai apa ya kompleks form yang bagus dan juga tidak semua model itu sangat perfect ya, kecuali mungkin dari OpenAI yang buat Sora itu ya mungkin mungkin misalnya minim, tapi hanya saja kalau AI yang sekarang itu hampir semuanya itu pasti ada yang miss di frame-nya seperti itu. Jadi dan juga miss-nya juga tidak hanya miss frame tapi juga miss konteks. Misalkan eh, kita ingin melakukan suatu video ya, ada kata-kata yang kita misalkan ambigu ataupun kurang jernih oleh AI-nya, maka otomatis konteksnya yang dihasilkan beda gitu. Nah, yang kedua itu ada membutuhkan prompt akurat untuk hasil yang optimal. Nah, ketika kita prompt untuk suatu apa yang kita inginkan, itu harus sangat detail ataupun harus sangat simpel. Jadi tidak bisa terlalu detail, tapi juga tidak bisa disimpulkan. Jadi memang harus pas gitu ya. Kita harus memahami sekiranya AI itu bisa memahami kita atau tidak, seperti itu. POV-nya mungkin. Yang ketiga itu terbatas dalam menciptakan estetika dan zona. Nah, ya tentu saja kalau AI itu kan yang zaman sekarang ya, kita tidak bahas mungkin ke depannya mungkin berbeda. Bahkan tahun depan atau bulan depan pun bisa jadi entah ya, terbatas dalam menciptakan estetika personal. Nah, kita ingin melakukan efek ataupun transisi yang kita inginkan secara halus ataupun gambar yang kita kurang pas gitu ya atau font yang kurang pas itu kita eh, tidak bisa sesuai apa yang kita inginkan ya mungkin seadanya data jadi kayak gitu. Yang terakhir itu ketergantungan pada dataset ya. Ini karena sangat umum ya. Jadi ketika prompt kita itu terlalu ribet dan terlalu tidak general, ya. Misalkan kita ingin eh, laptop ini saya ingin terbalik gitu ya, terbalik ataupun masuk ke dalam rangka-rangkanya ataupun gimana. Nah, itu AI itu datamu data dari setiap AI itu kan berbeda-beda setiap websitenya. Nah, dari situ mungkin tergantung dengan AI mana yang kita gunakan. Oke, kita lanjut ke demonstrasi langsungnya.
Baik, apakah sudah terlihat? Oke. Sudah, Mas. Eh, di sini ada beberapa yang saya ingin memberitahu. Ya, mungkin dari awal mungkin kita ke Kepar dulu ya. Oke, mungkin agak atau mungkin di sini dulu ya, Dok. Eh, pertama, saya kasih linknya. Terus. Oke, di sana itu bisa saya lampirkan untuk web dari Pictory. Pictory ini apa? Pictory ini AI yang dikhususkan untuk pembuatan video secara umum. Jadi bukan, kan kita tadi sudah sampaikan ada seperti aset, ada animation dan apapun itu ya kan. Di sini ini secara umum. Nah, ketika pertama tampilannya itu awalnya seperti ini, kita lanjut ke bagian ini login ya. Karena saya sudah login di sini. Login, kemudian pilih bagian text to video. Ketika login ada text to video. Nah, sedangkan ini tampilan ketika ada text video seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita ingin prompt ya, misalkan gini. Um, Oke, dijelaskan di sini AI di sini itu tidak bisa melampirkan data ya untuk yang di Pictory ini. Jadi kita juga tidak bisa secara real time untuk ingin memasukkan data ke dalam video tersebut. Ya, karena setiap AI kan berbeda kemampuan, karena development-nya berbeda ya, ya mungkin seperti itu. Sini saya ingin Mungkin membuatkan Mas suatu, Febri. Pelan-pelan, Mas Febri. oh enggak siap. Bentar. Eh, sudah, Jadi ini login dulu ya, Mas Febri ya? iya begini. Oke. Setelah login, terus apa tadi yang dipilih Mas Febri? Text to video. Text to video. Oke, terus nanti oke Mas. Lanjut boleh. Nah, oke, ketika sudah ada ini, pertama kita ingin misalkan apa ya? Misalkan data penduduk ya, misalkan eh, buatkan. Sini kita ke GPT. Isi- Oh, itu kan kita ke GPT. Di sini kita ingin prompt ya, misalkan buatkan prompt video AI. Sorry, di sini script saja. Oke, tadi itu karena sebelumnya saya prompt tentang kode ya, kode. Jadi jadi pertama itu buat ke GPT untuk kita minta tolong ke GPT bagaimana kita membuat skrip tentang video yang kita misalkan data penduduk di Surabaya gitu kan. Seperti ini. Oke. Nah,
Permisi Budia, mungkin Budia sudah sampai mana atau perwakilan saja? Sudah sampai situ Mas, boleh lanjut Oh, aja. siap. Nah, di sini karena saya sudah mencoba berkali-kali ya. Nah, di sini tipikal dari Pictory AI itu dia ini memerhatikan script atau voice overnya atau script aja. Jadi yang dipilih dari Pictory AI ini, Pictory ini ya, web ini dia itu memilih tentang script dari voice over. Nah, jadi kita itu eh, minta saja gini. Oh, Sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sebenarnya bisa juga pakai yang script seperti ini ya. Hanya saja ini kan demonstrasinya mungkin generate-nya agak lama ya. Nah, karena saya ini mempersingkat saja, tapi dia ini to the point. Nah, mengapa? Karena AI ini menilai kata-kata langsung ya. Jadi misalkan ketika Surabaya itu kota terbesar, dan dia itu menggenerate view-nya Surabaya gitu loh. Bahasanya itu seperti itu. Nah, kita copy aja di sini. Kita copy. Nah, data penduduk Surabaya gitu kan. Oke. Mungkin sudah Budi ya? sudah Mas. Oke, Ya, kita proceed atau apa proses ya. Ya, jadi uh, s- ini kan kita sambil nunggu. Mengapa saya membuat seperti ini? Karena yang pertama itu GPT ini dia itu ketika misalkan kita ada data pendukung ya, misalkan data seperti apa, misalkan usia produktif kita tambah ya atau gimana itu bisa sebenarnya. Nah, kita ubah di bagian sini ataupun sesuai data. Misalkan punya data dari BPS ya, punya data ini kita ubah di sininya satu-satu itu bisa berapa juta jiwa untuk bulan sekarang ataupun uh, rata-rata berapa persen itu sebenarnya bisa dianu bisa apa bisa kita ganti ya kita kurangi tambahkan sembarang itu. Oke. Kemudian di sini yang pertama saya jelaskan satu-satu ya mungkin biar paham. Di situ ini ada scene. Scene itu bisa kita katakan ya scene ya atau momen ya scene lah. Nah, di Surabaya. Jadi kan kita kan prompt tadi itu kan sesuai eh, kata-kata ya, sesuai skrip. Nah, di sini dia akan membuat generate sesuai skrip seperti ini. Oke. Nah, mungkin yang pertama saya katakan bahwasanya AI itu pasti ada miss-nya. Nah, mungkin dia yang dimaksudkan 300 karena mungkin ini ada kata 350 km ya. Jadi dia itu dibuat spear gitu ya atau bola gitu. Tapi untuk yang scene 2-nya insya Allah aman karena bahasanya itu aman gitu. Tidak ada kayak tidak ada seperti bahasa-bahasa yang apa ya yang buat AI itu mencerna misalnya sendiri itu wajar. Nah, kita kan kalau manual itu kan mencari aset ya, mencari aset terus kita itu mencari apa ya? eh, kita itu sih lihat di YouTube gitu kan. Terus kita itu kan dia itu em, free gitu ya. Kita kan download asetnya kemudian kita masukkan ke CapCut gitu kan. Eh, ini sorry ya, ini ke CapCut. Nah, misalnya kita download, kemudian kita tampilkan di Kak. Nah, di sini kita bisa sesuai scene dan sesuai apapun itu, sesuai yang kita prompt itu. Nah, mungkin saya ingin menanya, apa suaranya terdengar ya? dengar Mas Febri. Maksud saya terdengar medianya di picture Oh, ini terdengar tidak ya? tadi enggak sih. Enggak kedengaran tadi pas di play itu. Terdengar? Enggak. Oh, enggak ya. Oke, jadi tapi pasti pasti ada musiknya dan juga pasti
terdengar uh, bu- di laptopnya Bapak Ibu dan teman-teman, itu pasti dengar. Mungkin karena uh, settingan dari Zoom-nya mungkin ya, ataupun gimana. Karena mungkin saya pakai headset mungkin juga, itu salah satu pengaruhnya. Kecuali saya pakai speaker gitu mungkin kedengaran. Oke, di sini ada namanya itu scene ya. Nah, scene itu dia memilah sesuai dari konteks yang kita pilih. Kan Surabaya bla 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 luas wilayah persegi. Nah, pembahasan konteks satu itu selesai, maka dia membuat scene sendiri. Kemudian scene 2 atau apa ya ibaratnya? Eh, konteks kedua. Nah, hingga tahun terbaru. Nah, dia kan mempunyai dia itu mempunyai scene baru, membuat scene baru gitu ya. Penduduknya mayoritas gitu kan. Penduduknya mayoritas usia produktif itu sesuai apa yang kita inputkan seperti itu. Oke. Kalau kita langsung saja kita download mungkin. Oke, mungkin di sini lebih interaktif apa misalkan ada kendala atau apapun ya atau misalkan eh, mohon maaf saya tidak bisa ini ataupun apa gitu eh, saya bisa bantu mungkin ya karena memang kok demonstrasi ini kok di AI ini kan agak tergantung eh, apa ya tergantung prompting juga gitu kan boleh ditanyakan ataupun kendalanya di mana atau ingin mengubah apa gitu. Jadi kalau misalkan eh, Bapak Ibu kurang terkait promptingnya ya bisa ditambahkan sesuai prompt ini ya. Nah, ditambahkan apa gitu, tambahkan eh, tingkat kematian, apa jumlah kematian ataupun gimana ya kan karena kita konteksnya penduduk nanti seperti ini. Oke, di sini memang akan memakan waktu lama karena saya tahu ini sekitar 5 sampai 10 menit ya. Ya mungkin kita sabar menunggu. Mungkin ada kendala atau gimana, Bu Dia? Mungkin saya nanya aja ya Mas Febri ya. Iya, iya. Ini kan kayaknya punya Mas Febri ini apakah free atau enggak ya Mas ya? Oh ini yang free. Oh yang free. Nanti Hmm. bedanya sama yang kalau misalkan tadi ada free trialnya juga kalau nggak salah Iya. saya lihat. Itu nanti bedanya apa ya Mas? Kalau punya Oh, saya tadi ngambil image-nya tuh masih ada tulisannya Getty Image gitu tadi. oke. Jadi Sip. masih ada watermarknya gitu loh. Ya, jadi pertama itu mungkin yang di Pro itu dia itu yaitu dari watermark dan juga eh, itu apa namanya batas dari ini size dari resolusi. Nah kan resolusinya tuh ada yang 1080, ada yang 1980 gitu ya. Nah dari sisi segitu dan juga kemampuan AI itu mencerna prompt dari yang kita inputkan tadi. Memang sebentar lagi saya jelaskan yang freaky ini itu mungkin kerasa ya, kerasa bedanya di mana mungkin. Jadi fitur dari developernya apa ya, membatasi untuk yang free seperti ini, untuk yang premium seperti itu. Salah satu keunggulan premiumnya itu seperti itu. Di sini saya, oh ya maaf ya, di sini saya itu sebenarnya menggunakan trial tapi free. Jadi trialnya itu free. Nah, di sini ada 10 days left, ya, ada Ya 10 days maksudnya left. free trial itu ya Mas ya. Kan Oh biasanya ya, kalau aplikasi-aplikasi kan dapat free trial gitu. Berarti ini ya. Mas Ferbi ini yang free trial ya? Maksudnya kan Iya, free hitungannya trial. udah Maaf. premium tapi masih percobaan, masa percobaan gitu kan ya. Eh, kalau yang premium itu ada lagi, tapi ini yang beda Oh, kelas tuh. Nah, oh ada bukan kelas. premium. Ini cuma free trial. Sepertinya ini free trial untuk mencoba. Sebenarnya ini bisa dia kali, Bu. Ketika misalkan Budia mempunyai akun Google ya, itu ada sekitar 2, 3 gitu. Itu bisa diulang lagi sesuai yang kita inginkan. Misalkan email 1, email 2, email 3 gitu. Udah selesai ya Mas ya? Udah. Eh, Oke, saya keep dulu ya. Nanti kita biar langsung lihat perbandingannya aja. Oke, oke. Oke, oke. Di sini ada, sebentar saya ini dulu. Oke. Nah, di Flickr ini, eh, dia ini menurut saya pribadi yang saya
eh, ada sekitar belasan saya yang coba. Menurut saya Flicky ini yang sangat kompleks dan sangat ibaratnya lebih unggul ya daripada yang lain. Karena apa? Di Flicky ini dia ini sebenarnya AI yang berbayar. Ya sebenarnya kayaknya yang top-top ini berbayar semua. Tapi di sisi kita itu ada start for free ya. Di sini ada gratis kita. Dan itu ada seperti apa ya? Kita langsung aja ya, lupa saya. Oke, namanya. Nah, permisi Bu, saya izin menggunakan LAN ya. Mungkin agak biar enak aja internetnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa login. Ini ada dua kemungkinan ya antara server dari Flicky-nya atau koneksinya. Akun Google lain. Hah? Ya gitu enggak. Nah, sebentar. Oh, gini, gini. Bisa. Bentar. Kenapa? Akun satunya bisa untuk ini. Tidak, kami bikin yang tadi. Boleh keren. Apa ya? Ngasih nggak cukup. Permisi Bu ya. Ya, Mas. Eh, saya mau nanya apa bisa buka Flicky ini? Saya Atau bisa saya sih bisa ya? di sini. Ini Iya. mungkin antara koneksi saya ya, seperti ini. Bisa. Barusan udah pakai lah, nggak bisa tuh Pak. Coba sini saya mau coba hotspot.
Terus kira namanya baik. Terus coba ini. Buat dulu istilah itu. Nah, ganti. Kalau lab tuh ganti matikan wifi-nya. Kalau matikan soalnya. Terus, udah. Oke. Terus sampai sini. Oh iya sip. Oke. Mungkin ada gangguan sinyal ya. Baik. Yang pertama ini kita bisa di sini keunggulan dari Flicky ini. Sebelum saya apa terdengar suara saya? Terdengar, Mas? Oke siap. Eh, di sini ada langsung saja ya. Di tampilan awalnya seperti ini ketika Bapak Ibu sudah login. Di situ kita ada pilihan, ada video, ada juga audio. Di sini ada script, blog, URL, PPT, produk, dan lain-lain. Di sini kita pilih yang idea untuk karena kita ingin generate ya. Oke. Di sini saya contohkan, saya sudah punya itu saya ngambil data dari BPS itu angka melek huruf penduduk Surabaya ini saya ambil random ya tadi ya. Mas, ini layarnya hitam. Oh ya, bentar. Um, maaf. File. Nah ini di sini mungkin Bapak Ibu dan juga bisa eh, syaratnya itu pertama ini dia itu mendukung PDF, Docs, TXT dan Doc ya. Seperti itu. Eh, dan juga syaratnya itu dia ini bisa paragraf, bentuknya paragraf dan juga tabel Excel ya. Karena ini kan saya pakai tabel Excel. Mungkin saya lihat contoh datanya aja ya. Mungkin boleh di-share juga, Mas. Jadi kita sekalian nyoba. Oh Bisa. ya, data data angka meleknya nih. Iya, boleh. Baik, itu sudah saya lihat. Oke, sekarang. Oke, kita kembali ke GPT. Nah, tadi kan untuk yang pertama ya, itu kita ini pengen data penduduk tadinya saya ngasal aja tadi di data penduduk. Nah, ini angka melek huruf dari Surabaya. Sebenarnya ada dua pilihan di sini bisa ya kita import filenya ataupun kita langsung aja ke judulnya. Tapi saya contohkan import filenya saja di GPT. Di sini ada attack files atau import files ini upload from router. Ini data tadi kita masukkan ke sini. Nah, oke. Nah, saya akan kasih tahu di sini Flicky itu dia itu ada batas karakter di sini ya. Karena ini dasarnya ide ya, bukan script. Jadi ini ide ya, bukan skripnya. Kalau yang tadi kan skrip. Nah, kalau ini yang ide. Nah, bisa Bapak Ibu masukkan skrip ke dalam sini bentuk ini. Karena karena ini yang saya mencoba untuk data ya. Oke. Di sini data angka melek. Nah, kita ingin buatkan maaf, ide aja ya. Untuk oke, mungkin kurang lebih promnya seperti ini. Eh, bisa dikarang seperti kata apapun itu. Kalau Flicky ini idenya maksimal berapa karakter ya, Mas? Eh, sepertinya ini kurang tahu ya berapa karakter. Kayaknya di field ini itu kayaknya sudah mentok. Jadi dia kepotong di sini mungkin. Oke, oke ini ada saya salah prompt ya.
dia ini menafsirkan untuk struktur dari video secara keseluruhan. Nah, nah, oke. Jadi mungkin ketika kita ingin nge-prom ya, kan ini kan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kita itu bisa ke interrupt atau interupsi, eh, perintah lagi, ringkas saja, singkat saja. Nah, itu sebenarnya GPT kan saking interaktifnya itu, dia itu bisa meringkas data ini jadi seperti ini. Nah, buat video dengan visual Surabaya, misalkan ini kurang, kurang pendek, itu bisa kita ringkaskan lagi. Coba kita terlebih dahulu klik ini. Oke, oh bisa di scroll, betul, masih ada potensi buat ke bawah ya. Oke. Nah, setelah itu kita berisinya sama menit, klik saja. Nah, di sini kita bisa memilih informatif, menginspirasi, profesional. Nah, kita pilih informatif aja karena di sini tujuannya kita untuk informatif ya. Eh, Tujuannya kita nih siapa? Maksudnya kan kita ingin ke education aja ya. Education, terus audiensnya itu siapa? Eh, Siapa ya? Urban planner ya misalkan. Orang yang ingin mengetahui data ini, oke, next aja. Nah, di sini kita bisa milih, ya itu yang tadi sudah saya sebutkan, seperti aspek rasio, karena tadi tidak saya inputkan rasionya. Jadi dia otomatis ke potret Indonesia untuk voice capture Indonesia, Indonesia, stock and media, ini Pak. Oke. Oh, oke. Mungkin karena saya limit ya. Tadi sudah saya sudah nyampe 5 kali tadi ya untuk hari ini. Jadi mungkin eh, ketika di prom itu pasti pasti selesai, pasti sesuai apa yang ibu inginkan. Atau saya pindah akun aja ya. Yang udah dibikin aja Mas, nanti ditampilin. Oh gitu, siap. Ya, Oke, jadi ini yang sudah tadi bikin. masih ada Oh, apa? oh iya, maaf, maaf karena ganti akun. Nah, saya izin. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Tadi sudah saya prompt. Nah, di sini kita bisa, em, kita kan tadi kan script dari Pictory itu kan kita nganus script sendiri. Nah, kalau ini dia itu bisa membuat script. Nah, karena hebatnya AI ini, yaitu tinggal seperti ini kan. Nah, mungkin ada miss tadi. Nah, ya. Nah, di sini itu ada seperti scene ya. Scene 1, scene 2. Ini miss karena tadi saya buru-buru. Ini scene 3 dan ini scene 4. Oke. Jadi dia itu membuat 5 scene. Di sini durasinya 1 menit, 1,5 menit ya. Oke, seperti itu. Jadi di Flickr ini dia itu rapi ya. Antar scene-nya itu rapi. Karena saya tadi kan minta potret ya. Rapi dan voice actor-nya itu dia itu tidak seperti robot. Nah, dia itu seperti apa ya? Kayak orang dubber ya, kayak dubber, hanya saja mungkin agak seperti AI sedikit. Tapi sebenarnya itu bisa diakali. Itu menggunakan earphone lab, nanti saya akan beritahu. Oke.
Mungkin kalau Bapak Ibu sudah nge-prom, itu pasti hasilnya eh, berbeda ya dari ini. Tapi konteksnya kurang lebih sama. Ya mungkin kan bermacam dari inputan GPT tadi. Oke, saya akan ngasih tahu yang tadi itu hasilnya. Oke, ini yang picture AI yang sebelumnya itu yang pertama. Suaranya nggak ada ya Mas emang? Kenapa? Suara. Iya, karena saya pakai headset. Mungkin eh, gimana ya? Kalau sudah di prom itu pasti ada suaranya. Tapi harusnya ada suaranya ya Mas ya? Iya, iya, Apa di share screen-nya kan? iya. Saya pakai headset. Oh, nah kemudian ini ada, kan dia itu beda karena itu tadi sih yang keterbatasannya itu ada satu seperti frame yang kurang cocok ya. Hmm. Oke, Kalau untuk dari Pictoray ini tadi ya Mas ya, itu ya, suaranya suara musik atau suara voice over kayak yang Flicky tadi kan suaranya voice voiceover. over ya Nah, kan? kalau Kalau ini Picture ini bisa menggunakan dubber, ada fiturnya, bentar saya kasih tahu. VO ya. Oh, sebentar, saya dulu. Share screen include sound. Oh, ala ini sih. Ini namanya. Share sound juga. Oke, di sini ada seperti ini. Ini ada apply voice over, ada record. Nah, bebas kita bisa milih. Nah, sebagai saya tes ya, ada. Nah, karena saya tahu kalau misalkan di sini itu dia itu premium ya, premium. Dia juga dari Eleven Lab juga. Untuk yang apa namanya? Untuk yang berbayar itu mungkin lebih bagus ya secara voice. Tapi kita yang pakai yang biasa saja. Di sini ada yang saya apply ini. Oke. Hingga Tahan Terbaru, Nah, Jumlah Penduduk Surabaya Mencapai 3, mengapa 2 juta jiwa, dengan tingkat mengapa ini aksennya Inggris? Karena di sini tidak tersedia bahasa Indonesia. Nah, namun karena dia ini basicnya dari Vilnet, di sini sedia kali. Jadi karena kita gratis ya, karena kalau gratis itu kan kita harus agak niat sedikit gitu ya. Oke, saya cut, misalkan kita 16,9 tadi.
Oke, benar. Langsung ke voice-nya aja. Nah, di picture ini kan tadi kan ada story gini ya. Kita itu bisa manfaatkan pakai Eleven Labs. Oke. Seperti ini terus kemudian kita prompt gini. Nah, di sini dia itu bisa auto dub ke Indonesian. Sesuai dengan bahasa yang kita inputkan di sini. Jadi setelah kita prompt, kita masukkan katanya, kita misalkan bisa memilih stability-nya di sini, ada similarity-nya dan sebagainya macamnya. Oke, langsung generate speech. Nah, audio ini kita gabungkan dengan eh, scene yang ini gitu loh. Jadi di CapCut nanti kita import videonya, kemudian audionya kita hasil dari ini. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dan ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan pusat bisnis, perdagangan, pendidikan, dan Mungkin itu agak terdengar seperti kurang ya. Jadi sebenarnya kita lukan, stability-nya kita naikkan pin, rekin lagi. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dan ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan pusat bisnis. Oke, nanti bisa disesuaikan ya. Antara stability ada sebenarnya dan dia itu aksennya mengikuti bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik. Hmm. Oke, mungkin cloud untuk CapCut di sini ada yang error ya. Oke, mungkin untuk pembahasan CapCut ini sebenarnya kan sudah disampaikan oleh Mas Faldi yang kemarin untuk cara CapCut itu masukannya gimana, kita import video juga gimana kan sudah paham karena kita kan di sini saya fokus untuk menggunakan AI-nya ya. Jadi sebenarnya gampang tinggal import media saja kemudian kita uh, kita import audionya ini ataupun yang tadi sudah disampaikan tadi untuk data gitu ya karena itu kan Flickr itu kan uh, generate-nya itu maksimal itu sekitar beberapa itu kurang dari 5 untuk perharinya dan ya otomatis karena kita kan dikasih tugas mungkin atau kita ingin mengambil video kan tidak mungkin banyak video ya nah itu otomatis ya sangat berguna sekali ketika Bapak, Ibu, atau teman-teman ingin menggunakan AI tersebut. Dan kemudian ketika kita ingin cepat ya mengerjakan tugas ya seperti itu kita prompt ke GPT terlebih dahulu, kemudian kita kita bikin skripnya di Pictory ataupun kita langsung unggah datanya skrip ke Flickr tadi, kemudian kita langsung ke CapCut untuk final akhirnya kita tambahin misalkan endingnya BPS ataupun sebagainya. Ya mungkin karena waktunya sudah agak sore, mungkin Bu Dia ada yang ingin disampaikan atau gimana?
Ya Mas, ini saya ada beberapa pertanyaan nih Mas ya. Oh ya, Mumpung saya siap. moderator. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau tanya atau teman-teman mau tanya bisa resen atau tulis di kolom komentar ya. Jadi ini kalau saya summary ya Mas ya, berarti kita itu dibikin dulu di Pictory, terus ini Eh, Pictory ya Mas ya. Prom Saya dulu. kita bikin dulu di prom ya, terus habis itu Ya, baru kita masukin ke Pictory. Nah nanti karena di Pictory itu apa voice overnya nggak ada yang Indonesia, kita bikin dulu ya, di Eleven Lab ya, benar. ya kan. Terus tapi skripnya itu kita ngambil dari Pictory tadi. Ya, Nah terus setelah itu digabungkan menggunakan CapCut. Cepat ataupun media editor yang lain bebas. Oh gitu. Tapi nggak bisa ya Mas ya langsung di Pictory-nya gitu Eh gabunginnya. di di sini saya sebelum nyoba ya, tapi kayaknya ini tidak bisa karena di sini kan bukan sifatnya itu bukan timeline. Mm-mm. Nah, kok timeline itu kan ada garis, kemudian kita potong-potong gitu. Nah, sepertinya di sini tidak ada. Jadi ya mungkin butuh editor lain untuk menambahkan komponennya. Ya sedikit lebih eh, manual dikit lah gitu. Ya. Yang penting intinya itu kita harus ke GPT terlebih dahulu, kemudian kita ke Pictory, ataupun kita ke GPT terlebih dahulu, kita ke Flickr. Itu otomatis mau sering kasih apapun kalau misalkan sudah terbiasa itu kurang dari setengah jam bahkan untuk nganu video. Mungkin 15 menit. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus tadi saya juga udah nyoba yang di Flickr ya Mas ya. Oh, Ya. ada Mbak Nadia raise hand. Ya. Oke, mungkin Mbak Nadia dulu ya. Monggo, Mbak Nadia. Eh, Mas, mohon maaf saya bagus Mas. Oke, siap. Iya, terkait dengan video ini kan setiap screennya kan sama ya, anunya apa, durasinya. Nah, kalau kita mau ngambil dari visual yang Victory itu, apakah dia menyesuaikan musiknya atau gimana? Maksudnya ininya eh, kata-katanya itu menyesuaikan dengan panjang durasi, mamanya 3 detik gitu, ataukah kita nanti bisa menyesuaikan sendiri dengan video yang kita ambil dari kan ada beberapa yang saya coba itu contohnya terkait dengan Taman Anggrek gitu kan di Benowo untuk apa namanya pariwisata. Nah itu yang muncul itu ternyata kan orang bule gitu loh Mas. Nah itu mau saya ganti dengan yang video aslinya dengan durasi yang berbeda. Apakah itu bisa menyesuaikan ataukah kita nanti mengedit kembali dengan menyesuaikan mau 13 ya kita sesuaikan dengan 13 detiknya itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Terima Bagus. kasih. Baik. Eh, di sini Pictory itu eh, mendeklarasikan setiap dari sekalimat yang kita prompting untuk durasinya ya. Jadi ketika misalkan kita butuh scene berapa ya? 6 ya. Misalkan kita butuh 10 gitu, dia akan menggenerate 10 scene. Nah, mungkin ada batasnya eh, berapa scene. Nah, oke. Jadi eh, misalkan ada yang kurang fleksibel, ada yang kurang ingin kita inginkan di bagian scene tersebut. Misalkan seperti tadi itu ada orang bule ya, misalkan kita orang bule, itu bisa itu bisa diubah kata-katanya orang Asia gitu. Jadi misalkan ada apa ya di sini itu pokoknya ketika ingin kurang kita bisa mengedit promnya gitu. Jadi kita generate lagi otomatis eh, sesuai dari yang kita inginkan. Memang butuh agak mikir ya untuk di promnya itu buat yang lebih pengen to the point gitu. Tapi kalau hanya sekedar aset saja ataupun pengen sekedar informasi saja ya otomatis dia Victoria itu membuat yang general. Mungkin sekian dari jawaban saya, Pak Bagus. Apakah bisa menjawab? Gimana Pak Bagus? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab, Mas. Nah, ini ada pertanyaan atau mungkin permintaan ya, Mas, ya, di kolom komentar dari Mbak Stiorini. Minta tolong dibuatkan step by stepnya secara tertulis untuk menghasilkan video tanpa watermark dengan dua pilihan, yaitu dengan voice over AI versi paling manusiawi dan hanya
subtitle dengan suara musik saja tanpa VO. Itu ya Mas ya, itu Sip. permintaan kepada narasumber. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Jeremy gitu. Mungkin sekalian saya tambahin juga ya Mas pertanyaannya ya. Tadi kan Ya. kita nyobanya itu pakai ChatGPT Mas. Emangnya eh, ada ya Mas ya kekurangan kalau kita tuh kita coba bikin prompt sendiri gitulah, nggak usah pakai ChatGPT gitu. Terus eh, bagaimana cara edit transisi teksnya sesuai dengan dubbingnya dalam Flickr Mas. Nah ini tadi saya juga nyoba Mas di Flickr, itu dia voice overnya masih AI banget tuh. Nah, apakah caranya sama juga kayak Victory gitu, Mas? Jadi kita ke Eleven Lab dulu, baru gabung pakai CapCut atau kayak gimana? Nah, mungkin Siap. sekalian dijawab, Mas. Ada Oke, siap. 3 pertanyaan. Di sini karena saya limit ya di Flickr-nya ini sebenarnya kalau misalkan durasinya lebih panjang saya bisa pakai akun lagi, saya prompt lagi. Eh, Oke, stepnya ya. Jadi yang pertama itu kalau misalkan yang itu kan ada VO AI ya, paling manusiawi itu sebenarnya kita itu sebentar, di Elephant Lab. Nah, itu ada banyak orang ya, banyak pilihan di sini. Di sudah ada Arya, ada Alice, ada Bill dan sebagainya. Dia itu untuk stability-nya memang hampir seperti manusia. Kalau misalkan kita benar ngatur stability dan symmetry-nya sesuai dengan voice actor-nya. Jadi voice actor kan berbeda-beda. Untuk Rahel ini seperti apa gitu kan berbeda-beda. Dan itu bisa dicoba secara manual mungkin ya. Karena saya tadi itu nyobanya itu ketuaan bagus, ada yang ketuaan jelek juga. Jadi ya, harus memang dipaskan sesuai. Oh ini kurang, oh ini tidak gitu. Tapi kurang lebih itu bisa saya lihat itu saya menggunakan itu di IG-nya BPS itu. Saya beberapa video konten itu saya mencoba menggunakan AI dan terdengar seperti manusia ya manusia biasa ya. Mungkin dia agak tone-nya itu sedikit seperti AI dikit lah. Sebenarnya tidak begitu kelihatan ya. Nah, seperti itu. Pokoknya konfigurasinya itu ada style engagement ini, similar dan juga ini ada dia itu mengetahui increasing stability, nah itu. Nah, high adjustment, boost, overall voice seperti itu di Eleven Lab. Nah, ntar tadi oke. Dan hanya subtitle suara tanpa musik saja. Oke. Mungkin Mas untuk Di yang pertanyaannya Mbak Setiorini ini minta dibuatkan step by step secara tertulis, Mas. di chat betul. Oh bukan, dibikinin Word aja, Mas. Oh gitu. Oke, siap, siap. Oke, bentar saya. Istilahnya seperti buku panduan, buku pedoman gitu, Mas. Jadi Oke, siap. mungkin takutnya kita lupa, kita bisa lihat dari catatan atau buku pedomannya Mas Febri gitu. Izin Mas mungkin bikinnya bisa setelah Oh, start alah. aja Mas. Nah sekarang Oke, oke. iya, Siap, siap. jadi sekarang dijawab dulu pertanyaan yang bisa langsung dijawab. Nah ini untuk dari Mbak Rini itu sifatnya eh, di tugas gitu Mas. Oh, siap, Minta siap, siap. tolong Ya, dibikinkan buku ya. pedoman gitu, nggak sekarang, nanti Oke, setelah siap. setelah skak tapi sebelum pulang gitu Mas ya. Ya. Jadi untuk yang pertanyaan kedua langsung ya. Eh, Bagaimana cara edit transisi teksnya sesuai dengan dubbingnya dalam Flickr? Ya, ini eh, yang saya coba itu di Flickr itu memang tidak bisa mengubah, iya, tidak bisa mengubah VO-nya ya, atau tidak bisa mengubahkan VO-nya. Tadi fiturnya itu di situ tidak ada optionnya, harusnya ada ya, sebenarnya seperti itu. Eh, Kemudian
eh, kalau misalkan ingin di anu ya, pengen di apa di edit ulang itu di sana itu ada background musik. Di Flickr itu ada background musik. Kita cari musiknya itu. Nah, kita itu bisa gunakan website itu namanya ada website soundnya nanti saya Media.io. Dia itu menghilangkan suara voice. Nah, dan itu gratis. Menghilangkan suara voice dan itu gratis. Nah, lalu otomatis kita dapat musiknya saja sesuai beatnya. Sesuai beatnya yang dipentingkan itu kan beat dengan footage-nya ya. Sesuai irama gitu. Ya, sesuai irama. Kemudian voice aktornya bisa kayak kita gunakan Elevon Lab sendiri. Kalau misalkan membutuhkan voice, kalau tidak membutuhkan voice, ya malah lebih bagus. Langsung saja selesai sudah videonya. Gitu. Oke, yang ada pertanyaan lagi? Mas ini ada hitam-hitamnya. Oh iya, siap. Lupa. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, Mas. Yang mana? Emangnya kalau misalkan bikin prompt tuh apakah harus pakai ChatGPT? Oh iya, iya. Lupa. Oke, jadi kalau prompt itu ya, Bim, itu kalau kita tidak apa ya, misalnya kita, ya sebenarnya itu tergantung kemampuan dari kita mengprompt ya, kemampuan kita untuk mendeklarasikan suatu deskripsi. Nah, tapi kalau misalkan itu bersifat kompleks dan banyak gitu, ya, skrip-skrip tadi kan kalau kita buat kan terlalu lama, terus apa ya, sebentar, kalau ini kan terlalu lama ya, misalkan kita nulis gitu kan, nulis kemudian misalkan data sini itu terlalu lama. Nah, kalau misalkan ada yang ingin diubah, kita tinggal ubah. Jadi memudahkan saja. Tapi memang kalau memang pengen to the point ya bisa di prompt terlebih dahulu ke GPT seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan lagi Mas tentang bagaimana cara prompt dari Bapak Melvin. Bagaimana cara prompting video di berbagai platform agar platform generate video agar akurasinya sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana cara prompting video di Blogger? Oke. Eh, Ya itu deh, salah yang pertama ya. Ada pertama itu salah satunya itu kita memang agak bondo dikit ya. Ya, maksudnya kita harus berbayar ya, karena memang fiturnya itu jauh. Ketika kita free itu kan limitasinya itu kan yang kita inginkan gitu. Jadi dia itu kayak bisnis ya. Ketika ketika inginkan itu to the point-nya, dia ngambil to the point-nya, tapi dia limitasi yang kita inginkan gitu. Jadi memang agak sedikit apa ya ibaratnya pelit ya. Misalkan developernya kadang ada yang nyampe 720, dia limitasi ke 720, terus kemudian dia kayak tadi dia hanya sebatas dua gitu. Memang ya untuk sekarang ya, untuk sebenarnya inti dari AI ini sebenarnya ini tidak bisa dilakukan secara apa namanya, rutinitas itu tidak bisa kalau tidak bayar. Jadi kalau misalkan kita berbayar, kita otomatis kegiatan kita untuk upload video setiap hari, otomatis kita bayar akan semakin cepat pekerjaan kita untuk membuat video ya, untuk membuat video. Apalagi kita hanya sebatas prompting saja gitu. Oke. Nah, terus ada itu dia apa ya? Hmm, akurasi, akurasi. Oke. Eh, Selain yang bayar itu, memang kita harus tahu prompt itu ya. Misalkan kita ingin data di Surabaya. Nah, SIN Surabaya ini utamakan jangan sampai melebar seperti ke suku. Tadi kan masuk ke suku, yaitu melebar gitu ya, terlalu jauh ya. Ini hilangkan kata-kata seperti itu. Misalkan Surabaya, SIN dalam Surabaya perkotaan, terus kecamatan ataupun jalan. Nah, itu otomatis dia masih dalam lingkup Surabaya. Tapi ketika ada kata seperti Jawa, terus ada Jawa Timur, ada kayak seperti desa, desa apa gitu ya misalkan. Nah, itu mungkin dia akan melebar gitu ya. Karena memang tidak secanggih yang kita harapkan untuk saat ini. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan tambahan lagi dari Mas Melvin.
Teknik promnya maksud saya Mas, apa saja indikator yang dibutuhkan agar akurasi outputnya sesuai. Jadi yang Oke, ditanyain itu bagaimana sih teknik ngepromnya Mas? oke, siap. Ya itu tadi yang pertama, kita harus parameter atau batasi ya kata-kata yang keluar konteks. Misalkan scene-nya Surabaya tadi saya ucapkan, eh, kita otomatis jangan nge-prom kata-kata seperti eh, wilayah lain ataupun suku lain ataupun apa itu ya misalkan. Pokoknya jangan melebar dari konteks itu. Misalkan kita ke Surabaya, ya kita ke jalan bisa ataupun bisa ke penduduk itu masih bisa. Nah, untuk teknik promnya sendiri ya selain ya melimitasi batas-batas kata-kata yang keluar konteks, kita juga hindari kata-kata yang asing ya. Nah, kalau kata-kata asing tuh misalkan bahasa slang ya, kayak misalnya itu sangat apa ya kurang dicerna oleh AI karena bahasa-bahasa seperti itu kan hanya untuk sekarang kan hanya manusia yang tahu ya untuk bahasa slang terus bahasa seperti objektif apa ya misalnya suku ini suku itu ataupun eh, apa ya kegiatan yang jarang general yang maksudnya intinya gini berbau tidak general itu kita usahakan kurangi lah ya, kata-kata seperti itu agar tidak melebar jadi usahakan konteksnya tetap satu yaitu to the point itu mungkin bisa menjawab dari Mas Melvin. Bagaimana Mas Melvin? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Eh, Sudah tidak ada pertanyaan, Mas Febri. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka pemaparannya sudah selesai ya Mas Febri ya. Bisa. Ya, terima kasih Mas Febri atas paparan materinya yang luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan tentunya. Dan jangan lupa masih ada Word ya Mas ya, yang step by step itu minta tolong dikirim juga atau Baik, dibuatkan Bu. juga. Selesai materi ini mungkin bisa dibuatkan dulu ya Mas ya. Biar kami bisa segera simpan untuk step by stepnya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula acara sharing knowledge kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu pada sharing knowledge berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Febri. Kita